Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tim Syariah Mencerahkan. Saya Maulidita Sabitri. Hari ini kami kehadiran tamu yaitu Kak Murtaja. Iya. Beliau ini adalah alumni Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Kata Bos Syariah Mencerahkan, hari ini kami akan mewawancarai Kak Murtaja terkait penelitian skripsi yang beliau garap kemarin. Ya, kita langsung saja. Kak Murtaja, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Kalau nama lengkap saya Muhammad Murtaja Abokalin Hisan. Oh, Inggi. Biasanya dipanggil Murtaja. Murtaja kalah. Iya. Pian berarti jurusannya apa di Syariah? Hukum keluarga. Hukum keluarga Islam berarti Hukum lah. keluarga Islam ya. Hukum keluarga Islam. Ujiannya berarti bulan apa sih malam Pian? Awal tahun Januari kemarin. Oh, Januari. Sama ulun aja berarti lu Januari juga semalam. Anggi sama aja juga. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Ujungan dah. Iya. Berarti sidangnya Januari. Wisudanya April lah. April ya. April lah. Nggih. Yudisiumnya sama berarti kita lah. Februari lah. Februari nggih. Waktu sidang tuh siapa aja dosennya bukan Pian tuh? Yang pengujinya berempat semalam. Berempat lah. Berdua lawan apa? Dospem. Nggih. Pembimbing. Yang pertama pengujinya Ibu Gusti. Oh, Ibu Gusti Muzaina. Ibu Gusti Muzaina. Kedua Bapak Jena Mutakin. Ketiga Ibu Inawati. Oh, Ibu Inawati. Lawan Bapak Rahmat. Bapak Rahmat Fadilah. Ya. Nggih. Aman aja lah waktu ujian tuh. Alhamdulillah aman ya. Apakah dibantai? Ada, karena dosen-dosen mengajar jadi baikan baik aja. Nggih. Kalau dibantai ya ada juara. Ada lah. Dospemnya Pian berarti siapa waktu itu? Dospem dari awal akademik itu Bapak Zainal. Oh, Bapak Zainal. Nggih, mun yang dosen kedua karena ulun masih yang dua. Ibu Inawati jaga-jaga. Nggih, kan sekarang satu aja lagi lah. Nggih. Waktu dospem 2 tuh rada sulit lah. Malah alhamdulillah kali dua-duanya nyaman aja. Nyaman aja. Soalnya rajin tuh ada nang anu aja seikung ngali. Seikung hendak ini, seikungnya hendak ini. Ini keduanya sejalan aja gitu. Nggih. Piannya orang Banjar aja lah. Sesuai kelahiran Banjar, Bang. Tapi tinggalnya di Kertakanyar. Di Kertakanyar di mana tuh? Pal 7 lah. Pal 7 di parak mananya, Pian? Pal 7 di sampai Pasar Ahad. Ada jalan pemurus. Oh. Di dalam situ. Kau Pak Arkawan ulun berarti lah. Tinggi. Berarti dasar asli orang Banjar lah. Asli orang Banjar. Nah, berarti waktu skripsian itu membahas apa tuh Pian tuh? Semalam ulun tertarik ke adat, jadi mengangkat adat Banjar belang penganten. Belang penganten lah, karena jurusannya HKI juga, hukum keluarga Islam, jadi nyambung. Kalau dari penelitian Pian itu belang pengantin itu kayak apa ya? Apa gitu belang pengantin itu? Jadi pengertian belang pengantin yang mendapatkan itu artinya dua kalimat yaitu belang dan pengantin. Ini belang itu artinya silaturahmi dalam bahasa Indonesia, sedangkan pengantin adalah dua pasangan yang telah melakukan pernikahan atau akad pernikahan. Jadi dapat digabungkan bahwa belang pengantin itu artinya silaturahmi dua pasang pengantin yang telah melakukan akad pernikahan. Ini situ. Berarti itu dilakukannya setelah menikah lah. Biasanya ada yang setelah akad menikah atau setelah pesta pernikahan atau walimah. Oh, setelah pesta pernikahannya. Kalau yang dalam penelitian Pen itu secara sistemnya gitu, sistem belang pengantin itu kayak apa? Apakah diantar oleh orang tua atau yang penuhannya kayak itu mengantarkan pengantin-pengantin ini gitu? Kayak apa? Ya, jadi dalam belang pengantin itu biasanya ketika setelah akad pernikahan tuh si wanita ini dibawa ke rumah si laki-laki. Oh, berarti ke keluarga laki-laki dulu. Nah, selama di rumah keluarga laki-laki itu si wanita ini diajak keliling ke keluarga-keluarga terdekat, kira di sana ibu, di sana orang tua, tibak mamanya, abahnya, tibak sepupu-sepupunya, sampai sepupu-sepupunya biasanya. Sampai habis dah keluarganya. Habis keluarga baru hanya ke tibak wanitanya pulang. Hanya ke keluarga wanitanya pulang ya.
Berarti sistemnya itu ke keluarga laki-laki dulu yang membawa para orang tuanya iya. gitu lah Karena kan. secara sisilah kekeluargaan kan orang tua yang tahu. Yang paling tahu bagaimana ini siapa, itu siapa, kita kekanakan nih Kada tahu masa itu. kada tahu siapa, malah rajin untuk keluarga lewat kita aja kada kenal ya. Penelitian pian ini waktu itu nih kan kita baru bangkit lah ibaratnya dari masa COVID-19 gitu. Penelitian pian ini dilakukannya itu beelang pengantin pada masa normal aja kah atau masa COVID? Di ulun penelitian semalam itu di masa COVID, Pang. Oh, masa COVID. Karena alasan ulun melakukan di masa COVID itu itu beelang lah. Karena ada pemerintah melarang ada kegiatan tuh nah. Banyak yang tertunda akad nikah, pesta pernikahan. Jadi ulun meneliti apakah adat benjer belang pengantin tuh bisa digunakan jadi alternatif bagi pasangan pengantin yang ada melakukan pesta pernikahan. Jadi dilakukan di masa pandemi itu. Kalau waktu itu berarti menelitinya di mana tuh Pian? Ulun semalam kena penelitian lapangan, jadi memilih lokasi di Banjarmasin Utara, lebih tepatnya di Kecamatan Kuin Utara. Oh, Kuin Utara malah. Kalau di pengurus gitu kadang ada. Oh, inggih. Karena jadi kenapa memilih situ tuh karena ulun menilai wilayah situ masih mencerminkan suku Banjar. Oh, inggih karena ada masjid, ada makam Sultan Soyansa. Masih banyak kayak unsur budaya masih ada. Unsur budaya itu masih banyak lah di situ itu. Berarti Pian itu mewawancarai pengantin barunya kah atau yang sudah lama tapi menerapkan adat itu kah? Dalam penelitian tuh ulun mencari pengantinnya hanya dapat satu karena banyak pengantin tuh yang pas kebetulan menikah pada sesuai dengan judul skripsi ulun tuh hanya satu pengantinnya. Tapi yang diteliti banyak masyarakat, masyarakat yang sudah menikah. Ibaratnya observasi awalnya satu. Pengantinnya sudah lawas kah? Baru-baru aja itu. Berarti mereka itu menerapkan beilang pengantin itu. Karena seingat ulun lah waktu mama abah ulun tuh ada tuh beilang pengantin tuh. Jadi kayak ke kampung mendatangi keluarga banyak kayak itu. Menuah ini setahu ulun melihat di kekawanan ulun yang pindah mulai bernikahan tuh malah jarang ada nang beilang itu. Di penelitian tuh kayak tujuan masyarakat bilang bahwa pada saat ini kan ada lagi yang melaksanakan tuh di pedesiden karena masing-masing begawe faktor kena orang tuanya kada lagi kena aja dalam penelitian dalam belang pengantin tuh yang menyarankan membawa tuh orang tua pasangan pengantinnya untuk berkunjung. Pasti kan karena biasanya orang tua tuh yang lebih tahu keluarga, malah kita nang generasi sekarang ini sepupu aja dihiga awak kada kenal gitu lah. Berarti jarang lah berarti ini beilang pengantin sekarang ini menurut penelitian Pian itu. Kembali lagi kepada pasangan pengantinnya tuh. Kembali lagi lah. Walaupun dibilang jarang, tapi ada aja yang masih melaksanakan. Totalnya berarti setelah kan dari proposal satu tuh yang Pian observasi awalnya ibaratnya. Imbah ke skripsi ada berapa pasangan? Yang ulun sesuai lawan yang menginginkan dalam penelitian tuh 3 aja Pang, tapi dalam penelitian tuh banyak. Dalam penelitian tuh ulun ambil dari Kuin tuh kan hitungannya ada 12 atau 10 RT gitu. Jadi ulun ambil kena saran dari pihak kelurahan untuk penelitiannya dialirkan sungai situ aja rumah-rumahnya. Jadi ambil 4 RT aja. Di 4 RT itu ulun karena mungkin kita di kota juga mungkin kalau kayak di kampung kayak itu bisa banyak kayak kita kembali ke daerah-daerah sungai mungkin masih banyak kayak karena hanyar aja gitu. Nah keluarga ulun ada juga yang berkawinan emang di kampung lah beelang malah ke Banjar bahan sih itu beelang pengantin ya. Ulun nih malah kita di sini ulun aja pas Bapak Muhajir Bapak ada penelitian beilang pengantin ingat asa kada kayak itu apa itu beilang pengantin lah. Tujuan beilang pengantinnya itu apa sih kita? Nah itu yang menarik dari yang teliti. Kenapa harus ada beilang pengantin itu? Dalam beilang pengantin itu walaupun kita sudah menikah, kita bertemu keluarga, sudah rajin tuh kan di Sarwanan tuh. Sudah Mama Abah tuh pasti membawa berataan keluarga gitu. Nah, dalam beilang pengantin itu menariknya kita akan orang tua akan mengajak itu tuh. Kita akan saling mengenal. Dari sisilah keluarga, dari tibak kait ini nih.
Malah dalam belang pengantin tuh biasanya pasangan pengantin ini timbul bacoor atau Oh, ada kaitan kekeluargaan. malah ketahuannya di situ. Padahal ketahuannya di situ, walaupun awalnya kada tahu awalnya. Setelah belang di situ tuh hanya ketahuan bahwa itu memang ada keluarga. Lalu untuk mengetahui itu pasangan pengantin bahwa ada istilah kekeluargaan, ada ikatan kekeluargaan. Ibaratnya kan di pesta pernikahan tuh formalitasnya mengenal kamu secara muka. berpandai-pandai, Kalau di belang pengantin ini secara lebih intens Iya, gitu lah, lebih berkenalannya. individual banget. Judul pian ini menurut Onela menarik ya tentang belang pengantin. Waktu pian ujian skripsi itu buhan dosen tuh menakuni pian tentang apa aja kayak? Seputar tentang adat tuh yang dibahas dari awal sih adat Banjar itu apa sih aja sih Den? Ditakuninya kayak itulah. Suku Banjar itu terbagi berapa sih Den? Di luar dari konteks judul skripsi lo dulu. Mungkin sih Den yang mendalami bujur-bujur. Ini bujur-bujur lah adat Banjar menelitiannya. kah atau ada. Nah dari situ lebihnya seputar itu tentang kayak tadi waktu apa tujuannya kayak itu aja. Kada mungkin sih dia lebih menguasai daripada ulun lo, dan dia sering memastikannya aja lagi. Apakah orang ini memperdalam? Bujur-bujur kah? Iya, penelitiannya atau bebarang aja sih. Habis itu ada Buhan Sidin tuh berkisah karena kan Buhan Sidin tuh generasinya lebih dari kita lo pasti pernah tuh lebih tahu lah tradisi belang pengantin tuh. Adakah Sidin mengisahkan tentang pengalaman Sidin gitu? Kata-kata penguji ya Ibu Gusti, Bapak Jenderal Sidin mengalami itu Sidin di daerah Sidin. Bahkan sampai yang adat-adat Banjar yang bawa yang sampai malam sampai subuh yang dikisahkan usung sebutan adat tentang adat Banjar gitu. Kisahan Sidin. Malah sekarang yang hampir hilang gitu hampir, adat di kota Banjarmasin hampir hilang. Kalau di kampung-kampung kayak itu masih banyak aja ya. Masih tradisinya tuh masih kayak terjaga. Di sini karena kota sudah banyak bercampuran, pendatang baru banyak. Jadi budaya tuh istilahnya tercampur-campur. Terkait belang pengantin itu sendiri, Pian kan meneliti nih, apakah sesuai aja kayak itu lawan hukum Islam itu? Gimana? Jadi menurut lihat tuh sesuai aja Bang, karena dalam Islam juga tuh ada istilahnya uruf, yaitu adat atau kebiasaan. Di dalam uruf tuh ada menjelaskan uruf-uruf yang adat-adat atau kebiasaan yang dibolehkan. Lalu melihat apakah adat ini bertentangan dengan uruf atau dalam hukum Islam. Ternyata tidak. Adat Banjar belang pengantin ini termasuk ke dalam uruf sahih atau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syara, hukum, karena sifatnya tuh ada unsur-unsur agama aja di dalam adat Banjar tuh. Bersilaturahmi, ada dalam penelitian tuh ada unsur hadiah, saling mengenal itu. Jadi antara adat dan Islam tuh kada bertentangan pas adat Banjar nggih. Asalkan pas berkenalan tuh kada bersentuhan gitu lah, selama itu masih sesuai aja. Terkait nih pas Pian betakun gitu Pak, ini kan wawancara pastilah wawancara. Itu tuh mewawancarai berapa pasangan berarti waktu itu Pian? Yang mendapatkan 3 aja yang sesuai dengan judul skripsi lah. Tapi untuk yang secara keseluruhan banyak berapa yuk? 4 RT Mas. 4 RT. Banyak banget berarti lah. Nggih. Banyak tetuha. Jadi lu mengkonfirmasi bujukah pasangan pengantin nih? Ada sesuai lawan penjelasannya dari yang tetuha yang mengenal tradisi itu. Dari yang 4 RT itu dapatnya yang menerapkan belang pengantinnya ada 3 lah. 3 yang sesuai lawan judul skripsi lu, 3 yang lu nih handaki gitu. Waktu Pian menakuni gitu lawan pasangan pengantinnya itu apa aja yang Pian takuni? Ya seputar mengetahui kah adat Banjar belang pengantin, pelaksanaan di masa pandemi, adakah batasan-batasan seputar itu aja sih. Dari pasangan yang Pian wawancara itu rata-rata atas inisiatif pasangan itu sendiri kah hendak belang pengantin atau suruhan dari orang tua? Biasanya semuanya perintah orang tua sih. Rata-rata nggih. Karena orang tua yang membawa.
Malah kita nih misalkan kalian diajak malah kada Kada tahu tahu. sama sekali. Bu Hansidin tuh tahu lah waktu tuh ibaratnya sebelum Bu Hansidin tuh disuruh oleh orang tua Sidin tuh beilang pengantin tuh, tahukah kada pengantinnya tuh? Tahu semuanya tahu lah. nggih. Oh, Nggih. tahu lah. Tapi karena Heeh. kemana tujuannya itu yang kada tahu biasanya. Oh, kada dat Yang bingung mengarahkan, tujuannya iya. dari yang biasanya itu berarti yang pertama dialangi itu apakah yang paling tua atau yang Iya. paling dekat? Biasanya yang paling dekat kayak semuanya ada keluarga di lingkungan rumah di lingkungan rumah dulu, hanya baru yang jauh. Oh, berarti kadar yang dari yang paling tua dulu biasanya kan Biasanya ada juga yang itu ada lagi juga yang kan. tertua dulu. Misalnya semuanya ada Nini masih hidup, rumah berpisah Nini kena kedua Nini dulu belangan. sekitaran rumah dulu, Sekitar rumah, hanya ke jauh-jauh ibaratnya Iya. kayak mudik gitu Iya, lah, kayak mudik pulang modelnya. kampung. Berarti selain pengantin, pasangan pengantin gitu yang Iya. diwawancara ini, adakah pian lagi mau wawancara misal kayak tetuha di RT itu? Ada bang, semalam ada melakukan menakutin lawan ibu-ibu yang Tuhan ini. Ada kan julun mau tujuannya sih hanya mau konfirmasi pasangan pengantin ini bujukan ada adat banjar gitu nah. Ternyata di sini ada, tapi dahulu ya Sidin lagi dulu banyak masih melakukan. Tahun berapaan sih di sini? Sekitar tahun berapa lagi ya? 19-an gitu. Kayaknya di bawah 2000-an enggak lah. Di bawah 2000-an gitu lah. Yang pian takun itu tuha tuh yang lakian kah? Ini kah? Kata-kata tujuan binian bang, Oh, binian. karena kata-kata yang bawa tuh binian pasan ulun karena ulun dari ulun bertakun-takun dari awal tuh lebih tertarik ke wanita mentakun Karena biasanya binian itu Oke, lancar juga lancar, berkisah oke. gitu lah. Jadi yang pian dapat dari mewawancarai para tetuha nih, lelang pengantin tuh emang ada kayak ada lah. ya. Cuma emang sudah mulai jarang. Jarang di kota kita jarang di Sidin gitu. Karena di Padang Sidin faktornya Iya, kenapa? faktor-faktornya menurut Bu Hansidin itu apa? Karena Sidin wah ini kakanakan bisa menyambat anak Sidin itu masing-masing sudah begawe batas libur kededa. Oh, cuti Biasanya lah. biasanya akan pesta pernikahan hari Minggu, Senin sudah begawian. Senin sudah begawi. Jadi itu masalah faktor aja. Tadi kan pian nyambat selain faktornya karena waktunya Waktu, gitu ya. pengantin nih Nggih. minggu acara Senin udah begawi. sudah waktu begawi. Selain faktor waktu itu apakah ada lagi faktor lain dari tetuha tuh nyambat? Ada sih salah satunya itu pandangan masyarakat juga bang. Oh, pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap adat banyak tuh negatif hitungannya. Oh, malah dipandang negatif. Pandangan negatif Kenapa? dikarenakan adanya mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan. Misalnya kayaknya kan di dalam adat Banjar itu adanya unsur hadiah membuat situ. Oh, hadiah. Unsur gitu lah. hadiah dari keluarga untuk pasangan pengantin. Nah, di situ ada oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan unsur hadiah itu ketika siang melakukan pernikahan, malamnya dia berkunjung Oh, belang. malah langsung gitu. Langsung. Kalau sebujurnya itu ada batas harinya kah? Ada minimal tuh rasanya 3 hari, tapi ada masih 3 hari. Heeh. Tapi karena untuk mungkin keuyuhan, jadi 3 hari setelah 3 hari. anu tuh langsung Tapi ada beberapa oknum yang siang acara, malam langsung belang. belangan. Itu tuh berarti kayak membuat karena ada unsur hadiah tadi Unsur hadiah lah, tadi. Mungkin karena ingin mengambil hadiah itu yang dibagi apa malah jadi kayak negatif negatif gitu. pandangan masyarakat timbul. Jadi unsur itu bisa apa membuat ada lagi pasangan yang akan melakukannya tuh berkunjung kayak itu. Karena ada unsur Pandangan-pandangan. pandangan yang negatif terkait hadiah itu sendiri. Iya. Berarti dari faktor-faktor yang jelaskan tadi lah terkait elang pengantin yang sudah mulai ada cuma jarang gitu loh waktunya kadeda, habis itu ada unsur-unsur mencari keuntungan kayak tuh. Menurut Pian sendiri elang pengantin ini masih adatnya itu masih layakkah untuk dipertahankan saat ini? Jadi sesuai yang ulun teliti tadi masalah di masa pandemik lah. Masa pandemik. Jadi judul ini menurut ulun masih efektif, masih layak dipertahankan. Karena ketika adanya batasan dari pemerintah kayak kembali ke judul tadi, adanya batasan dari pemerintah, maka nih opsi adat Banjar ini kalau digunakan ketika ada batas-batasan, maka pasangan pengantin berkunjung. Malah pasangan pengantinnya yang berkunjung supaya situ. mengurangi kerumunan Nggih. orang gitu Iya. lah. Lalu di yang kedua
unsur silaturahminya yang kuat benar di situ. Malah anggap di dalam silaturahmi itu kada ada belang pengantin, tapi di dalam belang pengantin adanya silaturahmi. Malah di Situ nggih. Itu masih layak aja, layak. asalkan unsur-unsur yang Mungkin itu 1-2 yang mulai pandangan masyarakat timbul jadi berubah. Tapi selebihnya masih bagus. kalau menurut Pian sendiri supaya kayak itu kan tadi ada faktor-faktornya lah itulah yang membuat belang pengantin ini mulai ibaratnya tuh kayak dijauhi lah kayak itulah. Menurut Pian tuh kayak apa supaya belang pengantin ini tuh adatnya tuh tetap ada lawan dijalankan lah oleh para pengantin-pengantin baru kita saat ini Itu gitu. tuh kembali sulit juga untuk harus kembali kepada orang tuanya karena unsur utamanya tuh orang tua yang mengajak mengenalkan keluarga. Lawan kita harus kayak menghilangkan pandangan-pandangan negatif tadi. Misalkan dihilangkan pun unsur hadiahnya sebetulnya kada apa-apa kayak tuh. Itu kada wajib gitu ya. Karena kan emang sama kebiasaan sudah niat kita emang beelang tuh kan untuk silaturahmi, bukan untuk kayak hadiahnya gitu. Yang utamanya sih istilah Banjar itu ya becuur tuh dalam becuuran. Apakah kena ketahuan ada kaitan keluarga kah? Biasanya kata-kata di situ ketahuannya. Sepupu berapa kali kah? Jadi si Jin tuh supaya kayak toleh beelang pengantin ini tetap ada unsur-unsur kayak pandangan negatif hadiah tuh mungkin bisa kurangi. Lawan juga jangan tidak berharap pasangan pengantin pasangan pengantin itu harus menanamkan di kepalanya seorang jangan berharap hadiah gitu lah. Lawan juga tadi kan Pian nyambet siangnya acara malamnya langsung belang. Itu bisa jadi juga kayak pengantinnya nih esok harinya kah atau kan sebujurnya kada ada jual lah kayak batas waktu tuh kada apa jual aja. Misalkan kan tadi Pian ada nyambat faktornya tuh karena waktu hari minggu acara Senin begawi kan bisa jual minggu berikutnya lagi bisa aja jual kan itu ibaratnya kayak mengurangi unsur hana mencari keuntungan yang belelakas gitu kita anak ini ada yang pengantin jaku dapat hadiah aja jangan jual kayak lah jadi kita siasati lah ibaratnya ke minggu kenanya jadi kan pengantinnya jual mulai sudah istirahat kawa, begawi kawa juga. Oke. Nah, mungkin sampai di akhir dah kita nilai perbicaraan kita tentang beelang pengantin. Kalau ulun bawa nanya kan misi pacar lah dah nih. Nah, isi aja lah. itu. Nah, ibaratnya lah misalkan bisi atau kena pas bisi, pas sudah menikah ibaratnya kayak itu. Pian hendaklah menjalankan adat beelang pengantin nih. Insya Allah hendak karena sesuai kena pol mangkat judul itu karena ingin tetap melestarikan budaya kita. Melestarikan budaya ini karena budayanya ini sebujurnya ulun mendengar penjelasan Pian tadi sebujurnya bagus kayak bersilaturahmi karena emang saat ini apalagi generasi kita kayak ini lama saling tidak mengenal. Kada mengenal malah tiba-tiba terpandir kita keluarga aja bisa kayak itu. Jadi menurut ulun emang masih layak aja juga layak benar kayak itu emang harus dipertahankan. Oke teman-teman sudah alhamdulillah masya Allah ilmu yang kamu Murtaja berikan kepada kita hari ini mudahan berkah dan membuat kita mengingat kembali karena adat istiadat Banjar yaitu beelang pengantin. Semoga teman-teman juga kena misalkan menikah hendak menjalankan adat ini boleh benar dan semoga sesuai kayak lawan hukum Islam jangan mengharap hadiah. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih Kak Murtaja atas waktunya. Oke teman-teman. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.